Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank akan memaparkan materi mengenai Badan Pengelola Keuangan Haji atau yang disingkat dengan BPKH. Nah, apakah kalian telah mengetahui apa sih Badan Pengelola Keuangan Haji itu? Jika belum, yuk mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Badan Pengelola Keuangan Haji atau biasa disingkat BPKH merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pengelola keuangan di haji. Keuangan haji itu sendiri merupakan sebuah hak dan kewajiban pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji, dan semua harta baik uang maupun barang yang dinilai dalam bentuk uang untuk pelaksanaan yang dapat bersumber dari haji atau sumber lain yang dianggap sah. BPKH sendiri didirikan pada tanggal 26 Juli 2017. Dasar terbentuknya badan ini berasal dari dana haji yang terkumpul yang dikelola oleh Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Perencana pemerintah pengembangan dan pengeluaran keuangan haji, pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji, pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan serta pengeluaran keuangan haji, dan pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintah, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai 3 materi. Yang pertama ada asas pengelolaan keuangan haji, yang kedua ada tujuan pengelolaan keuangan haji, dan yang ketiga ada fungsi dari BPKH itu sendiri. Nah, yang pertama, asas pengelolaan keuangan haji itu memiliki 6. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu prinsip syariah. Nah, dalam mengelola keuangan haji haruslah berpegang pada prinsip syariah agar uang yang dipakai untuk menjalankan ibadah tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama. Selanjutnya yang kedua ada prinsip kehati-hatian, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada nirlaba. Nah, di mana perusahaan yang melakukan pengelolaan keuangan haji itu tidak boleh semata-mata memiliki tujuan untuk mendapatkan laba. Nah, yang kelima itu transparan. Transparan dalam mengelola keuangan haji haruslah dilakukan, karena demi memberikan rasa aman kepada orang yang ingin menunaikan haji tersebut. Nah, yang terakhir ada akuntabel. Selanjutnya, tujuan pengelolaan keuangan haji. Yang pertama itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH. Dan yang terakhir, tujuan pengelolaan keuangan haji yaitu meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Nah, materi selanjutnya yang akan saya presentasikan adalah fungsi dari BPKH. Fungsi dari BPKH itu ada 4. Yang pertama itu perencanaan, penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Yang kedua itu ada pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Yang ketiga itu ada pengendalian dan pengawasan. Dan yang keempat itu ada pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya perkembangan BPKH dari tahun ke tahun.
BPKH dalam 3 tahun mengelola dana haji telah berhasil membukukan peningkatan dana kelolaan meski berada di situasi yang tidak mudah akibat pandemi COVID-19 dan kontraksi ekonomi. Saldo dana haji yang dikelola BPKH pada tahun 2020 sebesar 143,1 triliun atau meningkat 15,8%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 124,32 triliun. Pencapaian ini juga melebihi target dana kelolaan yang ditetapkan oleh BPKH tahun 2020 sebesar 139,5 triliun. Terkait instrumen dana kelolaan tahun 2020, dana yang diinvestasikan sebesar 99,53 triliun atau 69,6%, dan sisanya 30,4% atau 43,53 triliun terdapat di penempatan Bank Syariah. Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengungkapkan rasa syukurnya atas kelolaan dana haji yang melebihi target. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19 dan kontraksi ekonomi yang menerpa seluruh dunia termasuk Indonesia. BPKH dapat melakukan kelolaan dana haji yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut menurut Anggito juga bisa diraih karena adanya dukungan dan sinergi yang telah terbangun dengan segenap mitra pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan dana kelolaan ini, maka nilai manfaat yang diberikan kepada calon jemaah haji tentu saja ikut bertambah, yakni sebesar 7,46 triliun atau bertambah 2,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara anggota BPKH bidang keuangan dan manajemen risiko Aceh Priyana Jaya Prawira kembali menegaskan bahwa dana kelolaan haji dikelola BPKH secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid. Selain itu, BPKH dalam kerjanya mengelola dana haji dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh BPK dan diawasi oleh DPR. Hal tersebut dibuktikan BPKH dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK 2 kali berturut-turut, yaitu laporan keuangan tahun 2018 dan laporan keuangan tahun 2019. Tahun 2021, BPKH menargetkan dana kelolaan 147 triliun dan nilai manfaat 7,8 triliun untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan kemaslahatan umat. Dalam waktu dekat, BPKH akan meluncurkan integrasi sistem keuangan haji dengan Kementerian Agama dalam program transformasi digital atau HUMAS. Sekian dari saya kembalikan kepada Nah, jadi itu dia pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman kita. Badan Pengelola Keuangan Haji merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan di bagian perhajian. Nah, dalamnya itu termuat asas-asas, tujuan, serta fungsi. Tadi masih ingat tidak apa itu fungsi BPKH? Salah satunya yaitu pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Nah, tadi juga sudah jelaskan kan bagaimana perkembangan BPKH dari tahun ke tahun. Jadi, dari sini kalian telah mengetahui secara singkat apa itu BPKH. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok 4. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.